Itu pun tak tahu. Apalah kau ni Fizi? Ya, betul. Aku Ipin lah. Dan Ipin. Tak asing bukan dengan kata betul. Ya, benar sekali. Ini animasi Upin dan Ipin. Serial animasi Upin dan Ipin ini masih menjadi tontonan favorit anak-anak di Indonesia loh. Ternyata animasi Upin dan Ipin juga dapat mempengaruhi pengetahuan anak, bahkan merambah ke gaya bahasa atau gaya bicara khas dari setiap tokohnya. Apalagi dengan seringnya animasi ini diputar setiap hari yang menjadikan anak-anak lebih mudah mengingat atau meniru dengan apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di dalamnya. Oh iya, kira-kira apa ya yang membuat anak-anak itu dapat terpengaruh dengan gaya bicara seseorang ataupun dari animasi Upin dan Ipin itu sendiri? Kita simak jawabannya yuk dari Ibu Dini selaku dosen ilmu komunikasi Universitas Pasundan. Ya, pada dasarnya lah, anak-anak itu punya ingatan yang kuat ya. Secara memorinya kan sebetulnya masih punya daya ingat yang sangat kuat dibanding dengan perkembangan manusia di usia yang bukan anak-anak gitu ya. Nah, karena memang kalau secara dari aspek psikologis kan seseorang itu akan bisa menerima sebuah pesan komunikasi itu berdasarkan dua hal kan, dua aspek. Yang pertama kan bagaimana frame of reference-nya, yang kedua field of experience-nya kan. Di teorinya Albert Bandura ya, teori belajar sosial, nanti bisa dilihat itu social learning itu berdasarkan bagaimana dia bisa mengimitasi, meniru berbagai hal gitu ya. Itu usia anak itu sangat kuat sekali meniru berbagai hal. Ketakutan mah enggak ya, karena ini adalah menjadi bagian dari perkembangan seorang anak ya. Mereka itu berarti ada belajar dari apa yang mereka lihat, belajar dari apa yang mereka saksikan, mereka dengar. Kenapa? Ketakutannya kalau misalnya kontennya negatif itu yang menjadi satu bumerang gitu ya. Tapi kalau dilihat dari kontennya film ini, animasi Upin Ipin ya, insya Allah kan pesan di dalamnya juga muatannya lebih ke positif ya. Nah, hanya saja ada beberapa konten yang saya pribadi itu siapa sih yang gayanya kayak perempuan tuh laki-laki. Nah, itu yang saya ngeri gitu. Hei. Harum wangi, cantik berseri. Hari ini aku nak makan kari. Ayam. Yang lainnya sih karakter ya, peran-perannya masih wajar, termasuk si Kak Ros itu, walaupun sekeras-kerasnya Kak Ros sebetulnya dia mendidik dengan cara seperti itu. Cuma ya sebetulnya pembelajaran bahasa itu melalui media film itu sebetulnya bagus ya. Memang memanfaatkan media film, komunikasi komunikasi mempelajari sebuah bahasa. Termasuk kan kalau bahasa Inggris tuh dari dulu juga kan yang nggak biasa berbicara dua bahasa gitu ya. Sebetulnya kalau aspek budayanya memang pasti sedikit banyak ada ya terpengaruh, karena selama ya makanya nasionalisme kita itu kadang diujinya di situ ya, anak-anak itu selama memang ya pendidikan kewarganegaraannya juga harus diperkuat ya. Mereka harus bangga dan cinta menjadi anak Indonesia gitu ya. Itu sih harus ada
penjelasan atau pendampingan dari orang tua tetap sih. Ada beberapa hal yang misalnya nilai-nilai yang menanamkan keberanian gitu ya, kebersamaan sama teman-temannya kan. Kemudian ya di luar misalnya aspek yang si Upin Ipin ini ternyata karakternya nggak selalu nggak selalu menjadi good boy gitu ya, kan dia yang malas main game sampai malam gitu kan, sampai lupa waktu, terus mengerjakan PR di waktu yang mepet gitu kan. Pokoknya menjadi kegemasannya si Kak Ros gitu kan, selalu itu ya, jahil gitu kan. Upin Ipin ya karakter anak pada umumnya gitu ya, dan itu menjadi potret merefleksikan bahwa orang tua juga harus mengarahkan anak-anak bahwa kebersamaan ini jadi kebersamaan dan pertemanan itu juga harus jadi bagian dari kehidupan mereka. Kemudian toleransi kan ya, karena juga di Malaysia sama gitu kan, banyak berbagai budaya kan, ada orang Cina gitu kan, Indianya juga gitu. Nah, sudah terjawab bukan apa saja pengaruh, kecemasan, dan juga pandangan dari tayangan Upin dan Ipin ini? Maka dari itu, diutamakannya bagi orang tua untuk selalu ikut serta dalam pengetahuan anak. Karena di masa tersebut, anak masih senang meniru dan mencoba hal baru yang belum ditemui sebelumnya. Apalagi dari kartun bahasa asing yang kata-katanya perlu diperhatikan lagi, agar anak-anak tidak terlalu mengikuti kata-kata atau perilaku yang negatifnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat. Sampai jumpa!